Shalom anak-anak, hari ini kita mau belajar materi berikutnya. Setelah kita belajar minggu lalu materi teks laporan percobaan, minggu ini kita mau belajar pidato persuasif. Jadi kalau teks itu kan ada macam-macam ya anak-anak ya. Ada teks narasi atau bercerita, teks eksposisi atau menjelaskan, menjabarkan, teks deskripsi atau penggambaran, terus teks argumentasi atau memberi alasan. Nah, berikutnya ada teks persuasi juga atau persuasif. Itu adalah mempengaruhi orang gitu. Nah, teks persuasif itu nanti bisa dituangkan juga dalam bentuk pidato anak-anak. Nah, nanti dinamakan pidato persuasif atau pidato yang memberikan pengaruh ke orang lain gitu. Sebisa mungkin memberi pidato memberikan persuasif yang bagus gitu ya anak-anak. Jadi masyarakat bisa pemahaman yang baik tentang hidup gitu. Contoh di gambar layar pertama itu idola kalian ya. Anak kelas Miss Nina tahun lalu itu banyak yang mengidolakan band ini. Bangtan Sonyeondan ya, BTS ya. Bangtan Boys. Nah anak-anak, mereka juga sempat pidato persuasif di PBB. Kalau tidak salah tahun 2016 kalau tidak salah. Miss Nina lupa tahun pastinya gitu. Intinya adalah mereka kampanye untuk orang muda gitu supaya mereka menghargai diri mereka sendiri, menyayangi diri mereka sendiri, lebih menghargai hidup gitu. Sama stop kekerasan terhadap anak dan orang muda gitu. Ini yang mereka sampaikan di PBB. Bekerja sama dengan UNICEF kalau tidak salah. Itu salah satu persuasif yang bagus juga anak-anak. Itu gambaran sekilas ya anak-anak, persuasif. Mari kita masuk ke materi singkat. Kita ke pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang menghendaki reaksi penyimak atau audiens untuk melakukan atau meninggalkan perilaku, sikap, atau keyakinan tertentu sesuai dengan harapan pembicara. Jadi di sini adalah pidato persuasif itu adalah mempengaruhi orang gitu anak-anak. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu supaya pembicara yang disampaikan pembicara gitu dilakukan oleh audiens atau pendengar gitu. Atau bahkan nanti sampai meninggalkan sesuatu misalnya meninggalkan sesuatu yang tidak baik, tidak bisa jaga kebersihan misalnya. Nah, di sini anak-anak seorang yang pembawa pidato persuasif itu bisa mempengaruhi orang untuk melakukan seperti yang dia sampaikan gitu. Itu maksudnya atau makna secara garis besar pidato persuasif itu apa? Nah, tujuan utamanya itu ada 3, yaitu membentuk tanggapan, memperkuat tanggapan, sama mengubah tanggapan. Membentuk tanggapan itu adalah jadi publik itu mungkin sudah tahu suatu hal atau bahkan belum tahu, dibentuklah tanggapan. Misalnya awal Maret kalau tidak salah, pemerintah mulai membentuk tanggapan, tim medis mulai membentuk tanggapan, masyarakat harus mulai jaga kebersihan, social distancing, memakai masker kemana-mana, pakai hand sanitizer, ya. Jadi dibentuklah tanggapan ke masyarakat gitu, dengan tujuan yang baik pasti. Berikutnya adalah memperkuat tanggapan. Jadi tanggapan yang sudah ada itu diperkuat anak-anak. Jadi supaya apa? Supaya publik itu memelihara, menjaga, atau meningkatkan perilaku yang sedang berjalan gitu. Yang marak sekarang tidak jauh-jauh dari kesehatan gitu ya anak-anak ya. Dijelaskan memakai masker itu sangat penting untuk menjaga kesehatan supaya yang masuk ke tubuh itu adalah sesuatu yang baik, udara yang sudah disaring. Jadi tanggapan publik yang sudah ada itu diperkuat lagi gitu anak-anak. Terus kalau misalnya di sekolah, Bapak Ibu guru, terus hamba Tuhan, kalau misalnya pas kita ibadah, memperkuat tanggapan misalnya, kita sudah mengenal baik Tuhan, kita terus lakukan sesuatu yang baik yang berkenan di hadirat Tuhan. Jaga hubungan yang baik sama Tuhan, baca Alkitab, terus mendengarkan firman Tuhan, ibadah online,
juga sangat baik, doa gitu anak-anak. Jadi sesuatu yang sudah baik diperkuat lagi. Terus berikutnya adalah mengubah tanggapan. Mengubah tanggapan itu hedonisme misalnya. Itu kayak hidup yang berlebihan gitu anak-anak. Jadi yang dikejar gitu hanya kayak kesenangan gitu anak-anak. Hedon itu berarti gaya hidup yang intinya mendewakan kesenangan gitu. Itu diubah, nggak boleh. Kalau anak Tuhan nggak boleh. Jadi kalau misalnya segala sesuatu yaitu harus dilakukan berdasarkan firman. Jadi nggak boleh mengikuti cara hidup dunia. Jadi tanggapan yang sudah terbentuk, kalau itu kurang baik diubah. Itu misalnya pidato persuasif yang biasanya disampaikan lewat khotbah, lewat ceramah gitu anak-anak. Itu mengubah tanggapan. Jadi hal yang buruk itu diubah supaya tidak dilakukan lagi. Jadi publik diharapkan mengubah tanggapan atas perilaku yang ada. Berikutnya adalah kita mau ke prinsip. Untuk memenuhi 4 tujuan yang ingin diraih yakni. Jadi anak-anak prinsipnya apa anak-anak? Karena ada tujuan yang ingin diraih gitu. Jadi anak-anak ketika seseorang pidato persuasif itu ada hal-hal dasar yang dia harus pegang gitu anak-anak. Karena ada tujuan pasti yang ingin diraih. Tujuannya yang pertama adalah mempengaruhi untuk konsistensi, mempengaruhi untuk perubahan, mempengaruhi untuk keuntungan, mempengaruhi untuk pemenuhan kebutuhan. Konsistensi itu berarti keberlanjutan, jadi terus menerus gitu anak-anak. Jadi supaya dilakukan terus menerus, jadi dipengaruhi supaya dilakukan terus menerus. Sesuatu yang baik, misalnya sudah kenal firman, dilakukan terus menerus hubungan yang baik sama Tuhan. Terus jaga kebersihan, sudah jaga kebersihan, dilakukan secara konsisten terus menerus. Terus berikutnya perubahan untuk pendekatan bertahap gitu. Jadi misalnya perubahan itu mulai suka belajar, kalau misalnya belum suka belajar, terus rajin gitu anak-anak. C mempengaruhi untuk keuntungan dan D mempengaruhi untuk pemenuhan kebutuhan. Itu anak-anak ya. Sekian gambaran tentang pidato persuasif. Tetap semangat, jaga kesehatan anak-anak ya. Terima kasih sudah menyimak. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.